ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah dengan mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nur ayat 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas seminar pendidikan agama Islam, izinkan saya berbagi mengenai keutamaan orang berilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leli Mulyatika, NIM 1702077, Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam hal ini ada 5 keutamaan orang yang berilmu. Yang pertama, orang berilmu akan diangkat derajatnya, sebagaimana dahulu dikisahkan seorang nabi utusan Allah, yakni Nabi Sulaiman, yang ditawari oleh Allah untuk memilih antara ilmu, harta, dan tahta. Pada saat itu, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tegas memilih ilmu, dan pilihan tersebut terbukti adalah yang terbaik. Dengan pilihan itu juga Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya mendapatkan harta dan tahta sebagai seorang raja, bahkan wanita, atas kehendak dan sepertujuan Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang sangat kaya, dengan wilayah kekuasaan yang luas, memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga raja-raja negara lain pun menaruh hormat kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabiullah yang tercatat dalam sejarah sebagai nabi yang cerdas, kaya raya, berkuasa, dan soleh. Yang kedua, orang yang berilmu akan takut kepada Allah. Dengan ilmu, seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Sang Maha Pencipta. Selain itu, orang yang mendalami ilmu agama tentu akan mengetahui apa saja yang menjadi larangan Tuhannya, maka ia akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa, karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang berilmu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang memiliki dan mengerti terhadap ilmu yang ia miliki, maka ia akan mendapatkan 2 kebaikan sekaligus, yakni kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Misalnya, seseorang yang mengerti dengan keutamaan bersedekah, selain mendapatkan kebaikan dunia yang diantaranya mendapatkan penghormatan dan hati yang damai, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya, menghapus dosa-dosanya, serta Allah tidak akan memutus kebaikannya sampai ia mati. Yang keempat, orang berilmu akan dimudahkan jalannya ke surga.
Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqa illal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mudah dalam menjalankan kehidupannya, terutama dalam beribadah. Ia tentu mengetahui mana yang baik dan mana yang batil, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Yang kelima atau yang terakhir, orang berilmu akan memiliki pahala yang kekal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1630. Sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disembah. Kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makan dan minum. Sebab kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan di setiap waktu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya merupakan kebodohan dari diri saya. Usikum wa nafsi bitaqullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.